Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas asal-usul dan sejarah leluhur orang Bantul. Setelah kekalahan Rakai Walahing Pukumbayani dan Balaputra Dewa melawan Rakai Pikatan Dyah Saladu dan Pramodawardhani dalam perebutan tahta kekuasaan di Kerajaan Medang atau Mataram, kemudian dilakukan rekonsiliasi atau perdamaian di antara keturunan Sanjaya dan dinasti Shailendra. Rakai Kayuwangi yang merupakan putra Rakai Pikatan Dyah Saladu selaku pihak pemenang mengeluarkan prasasti Siwagraha atau prasasti Wantil pada tahun Saka 778 atau pada tanggal 12 November tahun 856 Masehi. Prasasti Wantil juga disebut prasasti Siwagraha yang berisi penganugerahan wilayah Wantil sebagai sima perdikan bagi Rakai Walahing Empu Kumbayani. Wantil dalam perkembangannya kemudian diucapkan Bantul. Dengan demikian, secara resmi Bantul menjadi wilayah sima perdikan pada tanggal 12 November tahun 856 Masehi. Wantil sendiri artinya pengikat, yakni pengikat antara keturunan Rakai Pikatan Dyah Saladu dan Rakai Walahing Pukumbayani yang sama-sama keturunan Sanjaya. Wantil atau Bantul berada di bumi Panangkaran yang penduduknya beragama Buddha Mahayana. Namun karena leluhur orang Bantul adalah keturunan Rakai Walahing Pukumbayani, maka orang-orang Bantul beragama Hindu Siwa. Penganugerahan Wantil sebagai sima perdikan kepada Rakai Walahing Pukumbayani sebagai upaya mencegah konflik yang bisa kembali terjadi setelah Rakai Pikatan Dyah Saladu mengundurkan diri digantikan putranya, yakni Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Sementara Rakai Walahing Pukumbayani pada tahun yang sama juga mengeluarkan 3 prasasti, yakni Prasasti Haralingga, Prasasti Trayamga Kalingga, dan Prasasti Sambulingga atau Kartika Vasalingga. Ketiga prasasti yang dibuat tahun 856 Masehi ini menjelaskan ia adalah keturunan dari Resi Agastya Dyah Kumbayani yang pernah memerintah di Jawa. Prasasti Haralingga menjelaskan kemenangan Siwa atas Tripura. Haralingga artinya lingga Siwa. Pendiri lingga yang dimaksud adalah Kalasobawa atau Rakai Walahing Empu Kumbayani. Sementara pada tahun 862 Masehi, Rakai Walahing Empu Kumbayani mengeluarkan prasasti Pereng atau prasasti Wukiran yang berisi pujian pada Siwa dan Walahing. Resi Kumbayani dipercaya sebagai titisan atau reinkarnasi Siwa. Desa Wukiran menjadi sima perdikan. Desa Wukiran yang dimaksud dalam prasasti Pereng sekarang adalah Desa Wukir Harjo yang terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekuasaan Walahing meliputi wilayah Tunggang, Dawet, Langka, Sereh, Air Terjun Walahing,
Lotwang, dan wilayah sekitarnya. Wilayah ini sekarang terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rakewalahing Pukumbayani mengaku sebagai cicit ratu di Halu, yakni Raja Medang pertama, yakni Sanjaya, dan kakek buyut di Janguran, yang dimaksud adalah Resi Agastya Dyah Kumbayani. Jelanguran sekarang diucapkan Ganjuran, sebuah wilayah di Kabupaten Bantul. Yang dimaksud Sang Hyang Winaya dalam prasasti Wukiran adalah Resi Agastya Dyah Kumbayani yang disimbolkan sebagai Ganesha, yang merupakan simbol dewa pengetahuan. Prasasti berbentuk lingga juga ditemukan di Dusun Grojokan, Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prasasti yang dikeluarkan pada masa kekuasaan Rakewalahing tersebut ditulis dengan aksara Jawa kuno yang menandai daerah tersebut menjadi wilayah Sima Perdikan. Selain lingga dengan tulisan Jawa kuno, juga ditemukan 19 fragmen kendi dan tempayan, fragmen batu merah, serta sebuah benda berbentuk silinder dari tanah bakar. Pembacaan prasasti yang terukir di lingga ditulis dalam rangka penetapan Sima Perdikan dengan mantra-mantra beragama Buddha. Prasasti ini memberikan gambaran bahwa daerah yang ditetapkan menjadi Sima Perdikan, di mana batas-batas wilayahnya ditandai dengan lingga. Wilayah Wantil merupakan daerah bumi Panangkaran yang penduduknya beragama Buddha Mahayana, namun diberikan Rake Kayuwangi Dyah Lokapala kepada Rakewalahing Empu Kumbayani yang beragama Hindu Siwa. Penyerahan desa Wantil dilakukan karena Rake Mamrati atau Rake Pikatan Dyah Saladu merasa malu bahwa Dusun Iwung pernah dijadikan medan pertempuran antara pasukan Rake Pikatan Dyah Saladu yang dipimpin putranya yakni Rake Kayuwangi Dyah Lokapala melawan pasukan Rakewalahing Empu Kumbayani. Setelah Rake Mamrati mencapai kekuasaan dan kekayaan, lalu ia mendirikan candi makam. Rake Mamrati mendirikan halu, yakni lingga yang indah sekali. Candi makam yang dimaksud adalah Candi Prambanan atau Siwagraha. Dusun Iwung lokasi pertempuran sekarang termasuk Dusun Dawung, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas Sima Perdikan Wantil di bagian selatan sampai Pegunungan Kapur, yakni ujung barat dari Pegunungan Sewu. Wantil juga dikelilingi 3 sungai besar, yakni Kali Progo, Kali Opak, Kali Tapus, beserta anak-anak sungainya. Orang-orang Bantul adalah keturunan Resi Agastya Dyah Kumbayani yang beragama Hindu Siwa. Keturunan Resi Agastya Dyah Kumbayani berpindah ke Wantil atau Bantul dipimpin oleh Rakewalahing Empu Kumbayani. Wantil atau Bantul menjadi wilayah Sima Perdikan antara tahun 856 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Pada akhir abad ke-16, wilayah Sima Perdikan yang sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Raja Kerajaan Mataram atau Medang Rake Kayuwangi Dyah Lokapala direbut oleh penguasa Mataram Islam, yakni Panembahan Senopati atau Danang
Sutawijaya. Setelah keruntuhan kerajaan Majapahit akibat serangan pasukan Demak pada tahun 1478 Masehi, salah satu putra Raja Majapahit terakhir yang bernama Singawikrama Dyasuraprabawa atau dikenal dengan nama Prabu Brawijaya V bernama Jakabalut bersama istri dan anaknya serta pengawalnya berupaya menyelamatkan diri ke arah barat. Jakabalut juga dikenal dengan nama Raden Alembu Misani atau Raden Megatsari atau Ki Ageng Mangir I. Singawikrama Wardana Dyasuraprabawa atau yang juga dikenal dengan nama Prabu Brawijaya V adalah Raja Majapahit yang berkuasa antara tahun 1473 hingga 1478 Masehi dengan pusat pemerintahan di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Raden Alembu Misani atau Raden Megatsari pergi ke arah barat menuju Wantil atau Bantul yang merupakan asal-usul leluhurnya. Namun Raden Megatsari meninggal dunia di daerah Gunung Kidul pada tahun 1479 Masehi. Raden Megatsari memiliki putra bernama Ki Ageng Mangir yang kemudian tinggal di Mangir. Ia kemudian terkenal dengan nama Ki Ageng Mangir II. Ki Ageng Mangir kedua menurunkan Ki Ageng Mangir ketiga, dan Ki Ageng Mangir ketiga menurunkan Ki Ageng Mangir Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir keempat atau Bagus Wonoboyo. Ki Ageng Mangir Wonoboyo membangun pusat pemerintahan di Dusun Mangir, Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ki Ageng Mangir beragama Hindu Siwa. Peninggalannya yang masih ada di Mangir sampai sekarang adalah batu persegi dengan ukuran 1 kali 1 meter yang merupakan tempat duduk Ki Ageng Mangir ketika memerintah wilayah Mangiran. Peninggalan yang lain berupa arca lembu nandi yang merupakan kendaraan Dewa Siwa dan beberapa fragmen arca. Pada masa Ki Ageng Mangir berkuasa, maka Bantul menjadi wilayah yang merdeka atau wilayah Sima Perdikan yang penduduknya beragama Hindu Siwa. Berbagai upaya penyerangan dan penaklukan yang dilakukan Raja Mataram Islam Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya untuk menguasai Bantul mengalami kegagalan. Panembahan Senopati akhirnya bisa merebut Bantul ketika wilayah Sima Perdikan tersebut dipimpin oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo atau Bagus Wonoboyo. Panembahan Senopati menggunakan strategi penyusupan di mana ia menugaskan orang kepercayaannya bernama Ki Jurumertan dan putrinya yakni Retno Pembayun untuk menyamar sebagai pemain barang ledek atau pertunjukan tayub keliling. Sebelum Retno Pembayun menuju Mangiran, ia terlebih dahulu mandi di Sendang Kasihan atau Pengasian. Sendang Kasihan sekarang berada di Dusun Kasihan, Desa Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Retno Pembayun beserta rombongannya kemudian menuju wilayah Mangiran untuk barang ledek atau ngamen dengan menari tayub
Ketika menjadi ledek, Retno Pembayun menggunakan nama samaran Lara Kasian. Rombongan barang ledek dengan penari berwajah jelita mengamen di wilayah Wantil atau Bantul membuat Ki Ageng Mangir tertarik untuk melihat secara langsung. Lalu Ki Ageng Mangir Wonoboyo mengutus bawahannya untuk mengundang rombongan barang ledek mempertunjukkan kemampuannya dan kelihayannya di halaman dalam Mangiran. Pertunjukan barang ledek atau tayub ini disambut dengan antusias dan secara meriah oleh penduduk Mangiran. Banyak penonton laki-laki yang kaya raya berkenan berjoget dengan Lara Kasian. Mereka secara spontan memberikan uang sawer yang banyak sekali sampai uangnya tidak terhitung yang dikeluarkan untuk nyawer Loro Kasian. Melihat Lara Kasian yang cantik jelita dan menari dengan gerakan erotis menyebabkan Ki Ageng Mangir hatinya terpikat. Singkat cerita, Ki Ageng Mangir Wonoboyo terpesona dan jatuh cinta pada Lara Kasian. Ia kemudian berniat mempersunting Lara Kasian. Perasaan cinta Ki Ageng Mangir Wonoboyo tidak bertepuk sebelah tangan. Lara Kasian juga memendam jatuh cinta pada Ki Ageng Mangir dan bersedia dijadikan istri. Retno Pembayun justru melupakan tugas yang diemban dari ayahnya dan enggan pulang ke Keraton Mataram Islam di Yogyakarta. Setelah menikah, Lara Kasian kemudian hamil. Namun Ki Ageng Mangir Wonoboyo terkejut ketika istrinya secara terus terang dan jujur membuka penyamarannya dan mengakui bahwa ia merupakan putri Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Padahal Panembahan Senopati adalah musuh bebuyutan Ki Ageng Mangir. Panembahan Senopati sangat bernafsu merebut Bantul dan menghapuskan status Sima Perdikan yang telah ditetapkan sejak Kerajaan Medang atau Mataram pada masa pemerintahan Rake Kayuwangi Dyah Lokapala. Atas bujukan istri terkasih dan berkat cintanya kepada Lara Kasian serta bayi yang sedang dikandung istrinya, Ki Ageng Mangir bersedia menghadap Panembahan Senopati yang merupakan ayah mertuanya. Menurut Babat Mangir, disebutkan rombongan pengantin Ki Ageng Mangir dan Roro Kasian menghadap ke Panembahan Senopati dengan cara arak-arakan. Rombongan diiringi dengan para pembantu pembawa ubo rampe dan serah-serahan dari Mangiran Bantul menuju ke Yogyakarta. Orang-orang kepercayaan Ki Ageng Mangir dalam jumlah yang tak terlalu banyak berada dalam rombongan. Tujuan orang-orang kepercayaan Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Setiba di Keraton Yogyakarta, rombongan pengantin dari Mangiran tersebut dijamu di bangsal pecaosan. Sementara Ki Ageng Mangir Wonoboyo bersama 2 orang pengawal setianya yang tidak bersenjata menghadap Panembahan Senopati di penangkilan. Panembahan Senopati dikelilingi para pembantunya duduk di singgasana Watu Gilang. Pada saat Ki Ageng Mangir bersembah bakti atau melakukan sungkem ke mertuanya, mukanya menghadap ke bawah ke arah kaki Panembahan Senopati. Dengan gerakan secepat kilat,
Panembahan Senopati memegang kepala Ki Ageng Mangir Wonoboyo dan kedua tangannya dengan sekuat tenaga membenturkan kepala Ki Ageng Mangir Wonoboyo ke Watu Gilang, tempat duduk atau singgasana raja, sampai kepala menantunya hancur. Darah segera bersimbah di atas Watu Gilang. Ki Ageng Mangir tewas secara tragis di tangan mertuanya sendiri. Sesudah tewas, jasad Ki Ageng Mangir dimakamkan separuh di dalam benteng dan separuhnya lagi berada di luar makam Raja-Raja Mataram Islam di Kota Gede, Yogyakarta. Sampai sekarang makam masih bisa dilihat ketika berziarah di Kota Gede, Yogyakarta. Namun, sebagian tubuh Ki Ageng Mangir secara diam-diam kemudian dikuburkan di pemakaman Sorolaten, Wirokraman, Desa Sidokarto, Kecamatan Gudean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah kematian Ki Ageng Mangir Wonoboyo, maka berakhirlah status Wantil atau Bantul sebagai sima perdikan dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Bantul menjadi wilayah sima perdikan berlangsung kurang lebih antara abad ke-9 hingga abad ke-16 atau berlangsung hampir 7 abad. Kematian Ki Ageng Mangir Wonoboyo diikuti pembersihan dan pembantaian rakyat Mangiran. Seluruh keluarga besar Ki Ageng Mangir Wonoboyo, besar kecil, tua muda, laki perempuan yang dianggap musuh besar Panembahan Senopati, dibunuh dan dibantai secara brutal dengan harapan supaya tidak ada lagi keturunannya yang tersisa yang bisa melakukan perlawanan kepada Panembahan Senopati. Ki Ageng Mangir Wonoboyo meninggalkan catatan berupa sejarah dan serat, yakni Babad Mangir yang membahas awal berdirinya hingga runtuhnya kekuasaan di Mangiran, Bantul. Pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831, pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Mataram Islam Yogyakarta melakukan kontrak kerjasama tentang pembagian wilayah. Berdasarkan kontrak kerjasama tersebut, Kesultanan Mataram Islam Yogyakarta dibagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Bantul Karang, Denggung, dan Kalasan. Oleh Kesultanan Mataram Islam Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 1831 secara resmi ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bantul. Sebelumnya, Bantul disebut Bantul Karang. Hari jadi Bantul pada tanggal 20 Juli ini bertentangan dengan fakta sejarah di mana Rakai Pikatan Dyah Salabi dan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala menetapkan Wantil atau Bantul sebagai wilayah sima perdikan pada tanggal 12 November tahun 856 Masehi dan diserahkan kepada Rakai Walahing Empu Kumbayani selaku leluhur orang-orang Wantil atau Bantul. Demikianlah sejarah leluhur dan asal-usul orang Bantul. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya.
Salam dari admin Satria Nusantara.